Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan pers, Kadis, Satpol PP. Sore ini kami sengaja bertemu dengan para insan pers yang ada di Bali, ingin menyampaikan perintah dari Menko Marves, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga beberapa pimpinan yang ada di pusat, dan juga sesuai dengan perintah Pak Gubernur Bali yang baru saja kami ikuti bersama dalam rapat. Kami ingin menegaskan khususnya kepada orang asing, kami selaku Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali ingin menyampaikan kepada warga negara asing yang berada di Bali, pada masa PPKM darurat ini kami memastikan dan memberikan suatu tindakan yang tegas bila orang asing tidak mengikuti protokol kesehatan, maka kami akan memberikan tindakan yang tegas, yaitu tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Di sana berbunyi pasal 75-nya, setiap orang asing, bagi orang asing yang membahayakan atau patut diduga membahayakan atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian, yaitu salah satunya pendeportasian. Nah, ini kami tegaskan kembali kepada orang asing yang berada di Bali, kami akan melakukan pendeportasian jika orang asing tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 75 tersebut. Nah, ini kami tegaskan kembali. Ini juga merupakan arahan dari Menko Marves dan juga Gubernur Bali. Nah, kalau sebelumnya kami masih melakukan tindakan yang cukup soft, tapi kali ini kami tegaskan kami tidak berpikir untuk soft lagi, karena ini darurat. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Artinya tanpa ada diawali peringatan, Pak? Sesuai perintah Undang-Undang Imigrasi tidak ada peringatan untuk itu. Seperti saya katakan tadi, yang membahayakan, patut diduga membahayakan baik keamanan maupun ketertiban atau melanggar peraturan perundang-undangan, kami tindak tegas, langsung deportasi. Jadi ini perlu diketahui oleh semua warga negara asing yang berada di Bali. Masih ada? Tapi sanksi yang 100.000 itu tidak berlaku ya Pak, langsung dideportasi. Oh, 1 juta maksudnya? 1 juta. 1 juta. Masih berlaku? Berlaku nggak, Pak? Ini dalam keadaan darurat. Jadi langsung kita terapkan sesuai undang-undang saja. Oke, Pak, dengan adanya keputusan Tanwil seperti itu, apakah di Bali memang akan diterapkan PPKM darurat oleh Pak sekarang, Pak? Ya, tadi Menko Marves sudah mengatakan itu. Kalau untuk daerah di Bali yang menerapkan ini Pak, PPKM Mikro di kabupaten mana aja Pak? Nah, nanti Satpol PP yang menyampaikan itu. Pak Kakanwil, orang asing yang tinggal di Bali selama ini berlama-lama itu karena memang punya izin atau karena memang diberikan toleransi karena COVID, Pak? Itu pernah diberikan toleransi perpanjangan izin tinggal secara otomatis pada tahun 2020, dan setelah itu mereka boleh memperpanjang. Karena memang keadaan darurat, mereka tidak punya kesempatan atau tidak ada penerbangan pada saat itu. Jangankan ke internasional, domestik pun saat itu saya pun terhambat bisa ke Bali. Saya harusnya Februari di sini, tapi bulan Mei saya baru sampai di sini karena waktu itu penerbangan ditutup. Jadi orang asing pun mengalami hal yang sama, tidak bisa pulang ke negaranya karena memang keadaannya tidak memungkinkan. Sehingga karena kita sadari warga kita juga ada di luar negeri, ya kita juga tidak ingin diperlakukan hal yang tidak baik dengan warga negara kita, sehingga kita berikan perpanjangan otomatis pada saat itu.
secara teknis pengawasannya seperti apa nanti Pak? Akan menurunkan tim pada orang-orang asing yang ada di Bali atau seperti apa? Tim khusus atau gimana Pak? Sebenarnya ini sudah berlangsung lama, kita sudah melakukan itu. Tapi akhir-akhir ini semakin banyak pelanggaran, tim khusus itu sudah dilakukan sejak lama. Kami pernah turun dengan Satpol PP, sudah turun ke lapangan dan juga dari unsur kepolisian. Ini akan kita tingkatkan lagi. Pak, mungkin dari data sebelumnya dari sejak pandemi COVID ini, dari apa yang dilakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM itu bersama dinas terkait dalam melakukan penertiban terhadap orang asing di Bali khususnya terhadap pelanggaran COVID itu seperti apa datanya? Datanya untuk tahun ini saja itu ada sekitar yang kita pulangkan secara keseluruhan ya, itu ada 100 orang selama tahun 2021. Ya sekitar yang kita pulangkan karena COVID itu karena pelanggaran protokol kesehatan ada sekitar 10 orang. Jadi yang sisanya itu sekitar 90 itu berapa? Pelanggaran keimigrasian. Iya. Dari rencana ini apakah sudah ada sosialisasi pada konsulat-konsulat terkait dari negara-negara? Seharusnya ini tidak perlu sosialisasi lagi karena sudah lama kita sosialisasikan, dan baik di media elektronik maupun media mainstream saya rasa sudah banyak. Seharusnya mereka sudah tahu, bukan hanya di negara kita, di negaranya pun sama, dan mereka sudah tahu itu. Tapi aturan ini berlaku pada saat PPKM darurat aja ya Pak. Apabila nanti PPKM daruratnya berakhir, maka sanksi awal yang denda 1 juta itu kembali berlaku. Nanti kita lihat kalau itu, nggak tahu kita sampai kapan PPKM darurat. Izin Pak Kanwil, ini kan maksudnya langsung diterapkan deportasi kalau melanggar. Apakah memang WNA ini memang terjadi pelanggaran yang cukup besar di Bali selama ini Pak Kanwil? Seperti saya sampaikan tadi, ya pelanggarannya selama 2021 saja sudah ada 100. Tahun lalu 160. Jadi itu selalu ada memang. Jadi bukan karena harus pelanggaran seperti yang harus berat begitu. Ini kan selama tidak menghormati peraturan perundang-undangan, itu bisa kita tindak, bisa kita deportasi. Pak, deportasi itu kan kaitan dengan penerbangan juga Pak. Ketika Ya. nanti penerbangan tidak ada, apa ini tidak menjadi kendala? Ya kita tunggu sampai ada. Biasanya sekarang ini sudah paling lama pengalaman kami menunggu deportasi, menunggu pesawatnya ada paling lama 1 minggu. Jadi nggak terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama tentu tidak menjadi beban Pak. Justru itu, makanya jangan terlalu lama. Paling lama seminggu. Kalau karantinanya di mana Pak? rumah detensi migrasi ada di sini. Dan kalau di sini berlebihan kita kirim ke Jakarta. Itu daya tampung di sini berapa Pak? Di sini sekitar 70. Ya, 70. Maksimalnya 70. Ada beberapa ruangan yang nggak layak huni lagi. Artinya, ya kalau kita masukkan di sana berlebihan, mereka akan komplain nantinya. Masih ada? Cukup? Cukup ya? Cukup. Pak Kasat? Ada pertanyaan Kak Kasar? Pak, ada tentang itu pemberlakuan PPKM darurat. Pemberlakuan PPKM yang mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 itu yang darurat, mungkin sudah mengikuti rapat bersama Pak Gubernur. Oke. Untuk PPKM darurat kita ada di posisi level 3 ya, jadi pemberlakuan bentuk usaha juga tidak mengikuti seperti level 4 seperti di daerah Jawa, Pulau Jawa. Jadi di satu sisi dalam rangka pemberlakuan itu, bahkan kalau di Bali kita lakukan mulai hari ini. Kita laksanakan mulai hari ini, tidak menunggu tanggal 3 lagi, akan mulai hari ini. Kalau dikatakan perlu sosialisasi, saya kira karena situasi darurat, ya tidak perlu lagi kita sosialisasikan. Ini kan masa pandemi sudah 1 tahun lebih. Perkembangan aturan tergantung situasi, bahkan saat ini adalah situasi darurat COVID.
Artinya tidak berkewajiban kita mensosialisasikan lagi karena masyarakat sudah harus turut mematuhi. Adanya PPKM darurat kan tidak lepas dari masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan secara konsisten. Nah, termasuk juga saya sampaikan dalam kesempatan ini kepada para pelaku usaha. Ya, kepada para pelaku usaha kami minta kesadarannya untuk mematuhi protokol kesehatan, ketentuan protokol kesehatan. Untuk waktu buka, batas waktu buka usaha itu juga harus dipatuhi. Yang masih diizinkan lebih batas waktu adalah take away, seperti itu ya. Jadi seperti kalau di Bali ada banyak dagang nasi jinggo, saya kira tidak ada masalah sepanjang pedagang itu tidak menyediakan tempat duduk. Artinya mereka beli lepas, ya, beli pulang, seperti itu. Nah, kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Kakanwil terkait dengan orang asing, kita merekomendasi untuk langsung ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang keimigrasian nantinya. Jadi tidak melalui tahap pertama seperti denda sebelumnya. Untuk batas waktu kapan terakhir kita lihat situasi tunjuk dari pusat. Ya. Sementara kita mulai hari ini kita melakukan pendeportasian bila mana ada warga asing yang masih saja kita lihat di jalan-jalan, ya, di tempat-tempat tertentu di publik, objek wisata belum mematuhi protokol kesehatan. Kira itu, pertanyaan lain? Yang membedakan apa? Perbedaan mendasar PPKM darurat dengan yang sebelumnya dan daerah lain apa Pak untuk di Bali? Pertimbangannya kita masuk di level 3 kan karena Bali masih dalam zona orange. Ya, kalau di daerah lain seperti di Jawa dan daerah lainnya itu kan sudah masuk sebagai zona merah. Tapi Bali semua kabupaten kota masuk zona orange. Yang masuk dalam kategori level 3 ya, itu kecuali Karangasem. Kabupaten kota yang lain harus menyesuaikan diri dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh pusat. Karangasem masuk level berapa? Tidak masuk yang darurat, tidak masuk. Tapi harapan Pak Gubernur, ya, di semua kabupaten kota diharapkan memberlakukan hal yang sama sehingga tidak ada lagi di satu daerah lemah atau kurang ketat karena mobilitas masyarakat Bali kan bisa kemana-mana. Ya, makanya pengetatan PPDN baik dari udara maupun laut, darat juga perlu dilaksanakan dengan konsisten. Jadi kita lebih baik memilih mengamankan Bali ini lebih ketat lagi lah daripada sebelumnya. Risiko menjaga, ini kan mengurangi risiko, kan lebih baik kita menjaga masyarakat yang sehat. Ya. Ada lagi? Untuk nanti mekanisme pengetatan antar daerah yang sedang melakukan PPKM mikro dengan tidak mikro itu seperti apa Pak? Apakah ada nanti pos-pos yang dibangun juga? Maksudnya perbedaannya? Bukan pengetatannya Pak, seperti apa nanti pengetatan mobilitas penduduk antara satu daerah dengan daerah lain yang tidak menerapkan? Persyaratannya berbeda. Kalau dulu lewat udara bisa pakai antigen, sekarang kan swab PCR, berbasis PCR. Ya. Terus kalau dulu kita diizinkan PPDN itu masuk ke Bali dengan genus, sekarang kan tidak. Minimal rapid antigen atau swab berbasis PCR. Apakah ada ini Pak posko-posko pengamanan untuk petugas-petugas yang mengawasi protokol kesehatan atau orang-orang yang melanggar prokes selama PPKM darurat Pak? Untuk posko-posko kan kita kembali sekarang hidupkan kembali, artinya kita aktifkan kembali. Kalau posko sudah ada dari dulu, di setiap kabupaten kota punya posko masing-masing. Kita aktifkan kembali, termasuk patroli dan penegakannya. Ini kan konsentrasi di penegakannya. Kalau patroli itu bagian daripada pengawasan, ya. Tapi kita lebih mengedepankan penegakannya karena untuk memberikan efek jerak kepada pelanggar masyarakat, warga negara asing sekalipun dan tempat usaha, pengelola usaha juga. Kalau tidak ada tindakan tegas, saya kira masih seperti ini saja. Jadi ini keadaan darurat.
ya, bukan hari-hari seperti biasa, hari-hari normal. Ini darurat. Mari kita selamatkan bersama-sama masyarakat Bali. Ya. Untuk kegiatan usaha rumah makan itu yang menyediakan tempat, itu batas bukanya sampai jam berapa? Kalau terjadi pelanggaran, sanksinya berupa apa yang akan diterapkan? Ya. Jadi kita sedang susun hari ini, ya, Pak Gubernur perintahan tadi menyusun surat edaran baru, ya, merevisi surat edaran 08/2021. Jadi menyesuaikan dengan apa yang menjadi instruksi dari pusat, sesuai dengan Inmendagri pusat nanti sedang digodok hari ini dan nanti sore dibahas lagi pada Bupati Wali Kota oleh Pak Gubernur. Dan nanti di sana pembatasan waktunya dipertegas kembali sampai jam berapa, karena kalau di surat edaran nomor 8 itu kan sampai jam 22 untuk Bali. Nanti kita lihatlah nanti setelah dibahas bersama-sama dengan kabupaten kota. Ya. Ada lagi? Apa rencana terbit Pak Kasat? Apa? Rencana terbit SE yang baru apa nih? Mudah-mudahan kalau hari ini besok. Hari ini bahas. Ya. Nanti kan ada rapat dengan Pak Gubernur dengan Bupati Wali Kota. Sore jam 19. Dalam keadaan darurat ini, tim penegakan itu ikut melibatkan desa adat dan caleg. Ya, Satgas Gotong Royong kita harapkan juga ikut terlibat di sini. Karena yang tahu di wilayah sampai kepada desa terpencil kan desa adat. Kawan-kawan kita di Pecalang, ya. Dalam rangka penegakan ini tentu kita selain bersinergi dengan desa adat, kita juga ada dengan TNI, juga kepolisian, juga imigrasi, ya, dengan unsur desa, Linmas juga kami libatkan bersama nantinya. Yang pasti kita bentuk tim kecil, tidak perlu berbanyak, tim kecil tetapi efektif. Harapan kami kita bisa menjaring bagi para pelanggar dan mendeportasi kepada warga negara asing yang bandel. Kalau dikatakan bahwa kita terlalu keras, saya kira di negara mereka juga lebih keras daripada ini. Bahkan kalau di negara mereka dihukum fisik, bahkan nantinya dipenjara. Kan? Kalau di sini kan dideportasi, ya, jadi tidak ada denda. Sementara ini langsung ke deportasi untuk warga negara asing. Saya kira itu. Ada lagi? Pak, kalau untuk mekanisme deportasinya, deportasi dan prokesnya gimana? Apa misalnya kalau ada WNA yang melanggar prokes yang terjaring oleh Satpol PP, langsung diarahkan ke Pekanuyuk atau di dulu Pak, baru didata, baru nanti di bareng-bareng? Kami jawab di sisi kewenangan kami. Ya. Tugas kami pada saat kita menemukan warga negara asing yang melanggar protokol kesehatan, kita merekomendasi juga kepada Kanwil untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang keimigrasian. Artinya di sana disebutkan bahwa mereka dinyatakan bersalah, sudah melanggar protokol kesehatan. Itu kewenangan pada kewenangan kami. Dan selanjutnya Pak Kanwil apa menjadi ketentuannya, silakan. Yang pasti kami merekomendasi untuk dideportasi sesuai dengan undang-undang keimigrasian. Ya. Go. Tambah dari yang tadi itu Pak, selama ini kan yang dikeluhkan kalau melibatkan Satgas Gotong Royong di tingkat desa adat itu kan anggarannya sudah ada, sehingga betul-betul kerjanya dengan gotong royong tidak ada. Ya namanya gotong royong kan. Namanya juga gotong royong. Sendiri nggak ada. Ya namanya gotong royong artinya begini, masyarakat, komponen masyarakat ini kan Pecalang kan bagian daripada komponen masyarakat. Ya. Yang namanya gotong royong, ya bagaimana kita menjaga lingkungan kita, lingkungan desa kita, ya, warga kita untuk tetap terjaga kesehatannya, terlepas dari paparan virus kan begitu. Namanya gotong royong ya, mari kita bergotong royong untuk menjaga Bali ini agar tetap nyaman sebagai bagian daripada destinasi pariwisata. Oke, cukup.